Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kita sekali lagi masuk ke program Utax Asik, dan ini masih bagian dari dasar-dasar perpajakan. Kita akan Utax Asik pengisian SPT tahunan, PPh orang pribadi, pengusaha yang dikenakan PPh final 0,5%. Atau ini merupakan salah satu bagian dari pajaknya untuk usaha kecil menengah ya, termasuk juga usaha mikro dan lain sebagainya. Oke guys, terima kasih sudah like dan subscribe, juga sharing guys. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke bahasan terkait picture SPT, kita akan review dulu siapa saja pengusaha orang pribadi yang dikenakan PPh final 0,5%. Oke, kita akan cek terlebih dahulu berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Oke guys, di sini disebut di PP ini bahwa wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dikenai PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Nah, di sini jumlah peredaran bruto adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan atau imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, oke, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Jadi memang omset bruto guys ya yang diperhitungkan. Ya, oke. Wajib pajak di bawah ini, wajib pajak orang pribadi di bawah ini guys, tidak boleh mempergunakan tarif 0,5% atau di sini dikecualikan dari pengenaan PPh final sebesar 0,5%. Yaitu, sekali lagi ya, kita review lagi ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Oke, mereka ini adalah tenaga ahli melakukan pekerjaan bebas, Papanda guys ya. Oke, dengan cara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, pengajar, dan pewaris. Kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama dan penari, olahragawan, penasihat pengajar, pelatih, penceramah, penjuru, dan moderator. Lalu, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas, pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang, misalnya MLM ya guys ya. Oke, yang kedua, penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang telah dikenai PPh bersifat final, ya, di luar ketentuan ini, artinya ya terus tersendiri dengan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Oke, terutama pelaksanaan dari undang-undang PPh ya guys ya. Lalu juga penghasilan terima diperoleh wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, karena objek pajak mengatur
pengecualian diberlakukan khusus tidak bukan sebagai objek pajak, maka juga otomatis bukan objek PPh final ini guys ya. Oke, jadi guys, apabila guys si wajib pajak ya, wajib pajak pribadi hanya memperoleh penghasilan yang seluruhnya terutama PPh final. Oke, kita kembali lagi ya bagaimana cara menghitung pajak orang pribadi dan orang PPh final ini. Maka pada dasarnya tidak ada PPh orang pribadi yang perlu dihitung, tidak perlu direkonsiliasi fiskal, karena itu tadi semua penghasilannya telah dikenai PPh final. Jadi di sini guys, untuk wajib pajak yang dikenai PPh final 0,5% ini, ya, dia diwajibkan hanya melaporkan SPT. Oke, tapi cukup lapor saja penghasilan bruto dalam 1 tahun beserta PPh yang dipotong oleh pihak lain, ya, pemberi penghasilan. Oke, bila itu dipotong. Kalau tidak dipotong, ternyata harus store sendiri, yaitu juga dilaporkan guys, jumlah brutonya. Ya, jadi untuk mengisi SPT 1770 bagi pengusaha yang dikenakan PPh final 0,5% ini dibanding yang lain ya, dibanding yang pencatatan dengan norma penghitungan penghasilan itu atau yang melakukan pembukuan, ini yang paling mudah. Jadi kita akan berikan satu contoh ya, yang bagaimana juga ada beberapa hal yang menimbulkan perbedaan cara pengisian, kita juga akan bahas juga guys nanti di formulir yang mana terutama ya. Saya akan kupas di sini juga, ada yang bilang boleh, ada yang bilang isi, ada yang bilang tidak gitu ya. Nanti kita akan cek. Oke, setelah ini kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih bentuknya formulir SPT tahunan 1770. Oke guys. Formulir SPT tahunan 1770 ini bisa dibilang SPT yang paling banyak guys lembarnya dibanding yang 1770S atau 1770 SS. Nah, jadi selain induk dia ada lembar formulir Romawi 1, 1770 Romawi 1, ada Romawi 2, sampai dengan Romawi 4 guys. Dan ada beberapa formulir yang tadi yaitu ada yang 2 halaman juga. Oke, kemudian juga ada lembar tambahan ya, penghitungan terpisah bila orang pribadi itu masuk kategori PH atau MT guys. Jadi seperti biasa kita akan nanti ya saat mengisi kita akan isi dari lampiran, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bentuknya ya, seperti apa sih 1770 formulir SPT 1770 ini. Oke. Ini guys. Jadi di induk guys, di formulir induk 1770 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di sini menggunakan formulir ini guys yang tanpa S ya. Ya, makanya inisialnya panas guys karena nggak ada S-nya gitu ya. Ya, yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. Nah, ini guys, bentuknya seperti ini ya. Bahkan di sini ada pembukuan, pencatatan ya, di sini 2 ini ya. Pembukuan pencatatan gitu kan. Nah, nanti kita akan cek nih yang mana nih yang 0,5% PPh final ini. Yang pasti nggak pembukuan ya guys ya. Itu aja udah yang pasti nggak pembukuan. Karena walaupun tidak ada penegasan harus pencatatan, karena di pasal 14 Undang-Undang PPh kan bilang pencatatan hanya untuk NPPN guys. Ya, nyambung. Ini kan 0,5% final ini kan belum lama nih aturannya. Ya. Sementara Undang-Undang PPh-nya belum berubah guys. Jadi nanti kita akan contoh di sini guys yang pencatatan. Oke, seperti ini guys bentuknya sama ya seperti yang S. Ada KK, ada HB, ada PH, ada MT statusnya ya. Oke, lanjut lagi di sini ada penghasilan itu dalam negeri dan sebagainya. Oke guys, ini yang final ini guys bisa jadi ini 0 semua nanti nih guys. Di sini nih guys. Nanti ya kita cek ya contohnya ya. Oke, selain formulir ini
ya yang disampaikan sampai dengan Romawi 4 ini juga harus lampiran lainnya nih guys, harus diisi. Di sini pilih ya guys ya. Biasanya kita bukan conreng ya di sini. Pengisian sebentar. Kalau saya kasih tanda X kalau nggak salah guys. Nah ini ya, beri tanda X dalam kotak pilihan. Oke. Kita lihat sini Romawi 1 apa saja guys. Ya, penghitungan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Penghitungan penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas bagi yang menyelenggarakan pembukuan. Oke. Yang halaman 1 1770 Romawi 1 berarti hanya untuk pembukuan. Oke, kita skip guys. Audit tidak audit, opini akuntan dan sebagainya. Ini kita lewati dulu guys. Pembukuan ya. Nah, ini halaman 2. Ya, sebagai pribadi, penghitungan penghasilan itu dalam negeri usaha pekerjaan yang menyelesaikan pencatatan. Penghitungan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, kita isi di sini ya berarti ya. Oke, nah nanti di sini nih agak ramai nih. Oke, sebentar ya. Kita lanjutkan lagi guys. Tidak termasuk di sini penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh bersifat final. Oke, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan bersifat final. Oke, ini masih objek pajak semua ya guys ya. Jadi Romawi 1 halaman 2. Oke, ini untuk yang pencatatan guys. Lanjut lagi. Kita ke Romawi 2 sekarang. Di sini daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, berarti PPh pasal 24 ya guys ya. Dan PPh DTP ditanggung pemerintah. Nah, ini guys, laporannya di sini. Oke, siapa pemotong, NPWP pemotong pemungut, bukti potong dan sebagainya. Oke, lanjutkan kembali guys. Mobil 3 sekarang dikenakan PPh final, ini yang bagian A. Tidak termasuk objek pajak bagian B. Oke, penghasilan istri suami dikenakan terpisah. Ya, tidak ada objek pajak bagian B. Nah, ini ada perhitungan tersendiri ya guys ya. Oke, nanti ada lembar lampiran tersendiri di sini. Lanjut lagi guys, Romawi 4 sekarang. Sama ya kayak 1770S ya. Di sini ada harta pada akhir tahun atau utang pada akhir tahun. Oke, dan di bawahnya nanti ada jumlah susunan anggota keluarga. Nah, ini juga nih lembar MT ya guys ya. Lembar MT-nya ini. Oke. Kita nanti akan cek di contoh guys. Seperti apa nanti cara pengisiannya ya. Oke. Dokumen yang dibutuhkan dalam SPT tahunan formulir 1770 sebenarnya sudah ada guys di formulir induk SPT-nya yang sudah kita tunjukkan tadi. Oke, kita cek lagi guys. Ini. Nah, ini dia guys. Ya. Selain formulir yang tadi sudah digambarkan barusan ya di bagian segmen sebelumnya, di sini dari mulai Romawi 1 sampai dengan Romawi 4, baik diisi maupun tidak diisi, harus dilampirkan pula kalau dikuasakan pakai surat kuasa khusus guys. Oke. SSP lembar ketiga PW29 nggak ada ya, karena kan dia final nih. Nah, neraca laba rugi nggak ada. Tapi adanya ini guys, rekapitulasi bulanan peredaran bruto, ya. Dan bila ada penghasilan lainnya, ini harus juga direkap juga nih guys, plus biaya. Jadi ini sama dengan pencatatan ya, yang sudah kita tunjukkan juga di bagian video Andrik channel sebelumnya ya. Kompensasi kerugian fiskal, ini kalau ada guys ya. Tapi yang nggak ngaruh yang ini ya, kan final guys. Oke, lanjut lagi. Bukti pemotongan pemungutan oleh pihak lain, ya. Ini juga harus disampaikan guys, dokumen-dokumennya ini. Berarti termasuk di sini juga kopi 1721A1 ya, bagi pegawai atau untuk ASN yang A2-nya diisi berapa lembar. Oke, bisa jadi kan lebih dari satu pemberi kerja guys. Ya, tapi kalau final ya bisa aja sih ada nih guys, ini kan masukan juga nih. Oke, tapi kita hanya yang bahas final dulu aja guys ya, yang ini kita skip dulu ya. Angsuran 25 ya nggak ada ya, karena kan final. Oke, tidak ada hitung-hitungan lagi guys kalau final itu. MT, perhitungan PPh terutama bagi pajak dan status MT atau PH.
Nah, kebetulan juga kita hanya akan bahas final dulu guys, yang MTPH nanti. Sorry, sebelumnya sudah dibahas ya. Oke, jumlah penghasilan pembayaran PW Pasal 25, khusus untuk orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini guys. Selain apa yang tadi ya. Rekapitulasi ini wajib nih guys, dilampirkan. Oke, yang lain kita anggap ini dulu ya, kita murni yang benar-benar dia cuma penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Dan di sini juga harus ada daftar jumlah peredaran bruto, guys. Dan pembayaran final. Oke, jumlah peredaran bruto, ini berarti sama kayak rekapitulasi bulan peredaran bruto ya, guys ya. Oke, mirip-mirip nih. Oke, ini kita cuma peredaran bruto dan pembayaran PP final. Ya, oke. Di sini pembayaran PP final berarti kan kita harus ngolek e-billing atau SSP-nya, guys, yang sudah kita setor ke negara. Nah, jadi itulah dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Selain yang itu tadi ya, yang barusan kita sudah tunjukkan, kita juga harus siapkan daftar harta, daftar kewajiban ya guys. Sama lah kayak yang kemarin SS. Kemudian susunan, sorry yang S ya, yang 1770S. Kemudian juga susunan keluarga juga sama guys, harus kita siapkan juga. Oke, itulah dokumen yang harus kita persiapkan untuk mengisi SPT 1770 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha yang dikenakan pajak final 0,5%. Oke. Oke guys, di segmen ini kita akan masuk ke contoh bagaimana mengisi SPT tahunan bila pengusaha, wajib pajak orang pribadi pengusaha, dikenakan PPh final 0,5%. Oke, jadi kita akan lihat dulu ya contohnya di sini. Ada wajib pajak orang pribadi pengusaha di sini namanya Pak Haji Iwan Asep. Ya. Sekali lagi kita hanya mengupas penghasilan Pak Iwan Asep ini ya, yang seluruh penghasilannya adalah dikenakan PPh final. Dia tidak punya penghasilan lain. Dia adalah Pak Iwan Asep ini adalah pengusaha kecil yang memiliki kios di pasar tradisional, guys. Istrinya tidak bekerja, memiliki 4 orang anak, ya, mencatat offset setiap bulan dan menyetor sendiri PPh final 0,5%. Oke, dia punya kios, berarti dia jualan barang ya, tidak dipotong berarti dia guys. Makanya dia selalu setor sendiri. Oke, Pak Iwan Asep mengadministrasikan semua SSP atas pembayaran PPh final tersebut. Nah, seperti ini guys. Oke, jadi dia merekap ya. Oke, di sini. Ini nanti dilaporkan guys. Jadi lampiran ini. Ya, Pak Iwan Asep di sini ada NPWP-nya, dia NPWP sama semua ya, alamat juga sama semua ya. Dan brutonya seperti apa, yang dikenakan 0,5% yang dibayar. Oke, bukan disetor ya, tapi dipotong, disetor oleh pihak lain ya. Ini yang dibayar oleh Pak Iwan Asep sendiri guys. Karena dia jualan di kios, tidak ada jasa dia. Oke, kemudian beliau juga membuat rekap guys, rekap bulanan ya. Jadi yang ini sama ya, brutonya semua sama nih, angkanya segini ya. Jadi dia juga membuat rekap bulanan guys, ini dari omset semua ya. Oke, maaf ini mesinnya 29 Maret 2021 ya. Ini mesinnya 2021. Oke. Lanjut lagi guys. Kemudian ini kan dia lapor SPT tahun pajak 2020 ya. Maka di sini tertanggalnya ya kan paling lambat akhir Maret ya. Tanggal akhir Maret. Berarti kan dia 29 Maret belum akhir ini. Oke, kita langsung cek ke lembar 40 guys. Karena istrinya tidak bekerja, ibu rumah tangga, berarti kan dia tidak ada penghitungan PHMT ya. Berarti status Pak Iwan Asep ini di sini adalah kakak guys. Oke, ini dia kode hartanya. Ya, beliau punya kios. Di sini dimasukkan HGB-nya guys. Oke, rumah dengan nomor objek pajaknya ini. Kemudian ada mobil, mereknya disebut, BPKB nomornya juga, motor dan sebagainya. Total aset beliau adalah ini. Dia tidak punya hutang guys. Ya, ingat ya, kalau harus diisi huruf, isi huruf. Kalau harus diisi angka, isi angka. Di sini 00, kalau hutang ini 0, ini gitu ya. Jumlahnya 0. Nah, ini dia guys.
daftar susunan anggota keluarga Pak Asep, Pak Iwan Asep. Ya, kebetulan anaknya masih pada kecil semua, belum punya pekerjaan ya. Sorry, ini istrinya Ibu Imawati, mestinya ibu rumah tangga ya pekerjaannya ya. Oke, kita bergeser ke Romawi 3 guys sekarang. Ya, seperti biasa ya, mengisi SPT itu paling mudah itu diisi dari lampiran guys. Jangan langsung ke induk ya. Kalau langsung ke induk pusing guys. Oke, dia tidak punya penghasilan lain ya, berarti kosong semua ini ya. Semuanya kosong, kecuali ini dia nih. Nah, yang dikenakan pajak final, kecuali ini guys ya. Oke, berarti dia confirm nih. Berarti dia memang dikenakan pajak bersifat final, penghasilan lain. Omsetnya masuk sini semua guys. 288 plus 50, ini sudah dipotong pajaknya segini guys. Sorry, sudah dibayar sendiri ya. Jadi yang tidak masuk wajib pajak beliau tidak punya, MT juga nggak ada ya. Jadi dia tidak perlu melampirkan lampiran terpisah, kosong dia. Oke, lanjut lagi ke Romawi 2 sekarang. Dia juga tidak punya bukti pemotongan ya, kan tadi cuma jualan di kios saja guys ceritanya. Oke, Romawi 2 selesai. Nah, ini dia guys. Ini yang sempat rame nih di beberapa teman saya ya. Ya, beberapa teman saya ini yang dikenakan final. Oke, ramenya di mana? Kan di sini di yang kuning ini guys. Kan di sini penghasilan itu udah melegi ya. Pekerja bebas bagi wajib pajak yang menyerahkan pencatatan. Ininya sih benar, cuman yang jadi masalah yang kuning ini normanya ini loh guys. Kalau dia dikenakan pencatatan norma, masuk akal lapor di sini. Gitu ya. Jadi waktu itu ada kawan saya lapor, Romawi 1 halaman 2-nya ditolak karena kosong dia. Oke. Kalau KPP-nya harus diisi seperti ini guys. Jadi jumlah peredaran usahanya segini dikalikan tarif norma. Di sini ngomongnya norma ya. Tarifnya kan memang 0,5%. Nah, di sini pasangan ditonya. Oke, masukkan di sini. Ada juga kawan saya guys yang tidak mengisi ini diterima juga guys. Nggak ada masalah. Ya, jadi baik lagi ya. Ada bagusnya sih guys kalau memang saat nanti lapor lebih baik konfirmasi dulu ke KPP di mana terdaftar sebagai wajib pajak. Ya, daripada bolak-balik ya, lebih baik kita siapkan 2 halaman. Kalau memang masih hard copy loh ya. Kalau sudah e-filing mah enak guys, tinggal masuk lewat internet gitu kan. Ini kayak ini masih harus datangin kantor pajak gitu loh. Ya, daripada kita tambah 1 hari kena sanksi guys. Lumayan 100.000 guys sanksinya, sanksi denda guys. Jadi lebih baik kita siapkan 2 halaman. Jadi saya nggak tahu nih nanti KPP tempat terdaftar sebagai wajib pajak maunya yang ini, yang diisi ini, atau malah yang kosong. Gitu ya. Jadi sempat ramai di sini guys, waktu itu guys. Ya. Jadi premi juga. Jadi ini baik lagi ya ke omset bulanan beliau ini, sorry, setahun. Ya. 288 plus 50 isi di Romawi 2 ini guys. Di lampiran Romawi 1 ya, halaman 2. Tarifnya tarif final 0,5%. Penghasilan netonya segini. Terus ini bukan penghasilan itu, ini kan pajak sih sebetulnya ya. Oke, whatever lah. Pokoknya siapkan lah antara kosong ini, ya, diisi 0, atau siapkan dengan isinya ini, guys. Peredaran usahanya yang final, tarifnya ini bukan normal sebetulnya ya, tarif PPh final 0,5%, diisi ini. Oke, jumlah angkanya ini, guys. Dia tidak punya penghasilan lainnya, kan tadi cuma punya kios ya, Iwan Asep ini. Nah, oke. Romawi 1 halaman 1 kan ini buat yang pembukuan, guys. Oke, jadi ini juga pembukuan ya, buat yang pembukuan. Tetap diisi guys, maunya gitu ya. Ya, jadi waktu itu akhirnya ada yang bawa 2 guys, selain yang Romawi 1 halaman 2 ini, ya, ada juga nih yang halaman 1 nih guys, isi 0 semua, diterima. Ada yang ditolak, wajib memasukkan peredaran usaha katanya. Oke. Ya, oke lah ikuti aja lah, karena di sini kan di sini jelas ya. Apa sini bilangnya? Yang kedua, masa metode dan begini usaha pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Oke guys, ya, yang 0,5% final itu kan tidak pembukuan guys, 0,5%. Jadi ada yang minta wajib diisi katanya. Ya oke, ikuti aja guys. Kalau misalnya ternyata yang kosong ini diterima, ya misalnya 0 semua diterima. Kalau misalnya terus diisi, ya udah kita isi aja 288 plus 50.000. Kita isi omsetnya dia, nanti di sini kita koreksi fiskal guys. Ya, di sini 3 ya. Kalau yang ini di bagian apa? 4 ya. 3 ya. Kita isi koreksi fiskal. Nah, jumlah bagian A di sini jadinya 0 guys. Oke, kita lari ke induk. Kita lari ke formulir induknya guys. Bentar. Kita lari ke induk. Ini dia, jadinya semuanya kosong guys.
Ya, mudah ya. Yang final ya. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Paling kita confirm ini aja nih. Romawi 1 halaman 1, apakah perlu diisi atau tidak nih, yang bagian 1, kemudian yang bagian 3 ya. Kemudian Romawi 1 halaman 2, yang saya kuningkan ini bagian B. Konfirmasi dulu ke KPP masing-masing. Atau kalau nggak usah konfirmasi, bawa aja print dua-duanya. Oke, maksud saya dua-duanya gitu. Gini guys, yang Romawi 1 halaman 1 ada yang kosong semua, nol semua. Atau ada yang diisi seperti ini guys. Ya, peredaran usahanya berarti peredaran usaha bruto dia ini, nggak ada lainnya, berarti penghasilan netonya juga sama ya segini. Lucu ya jadinya ya. Padahal penghasilan neto di sini 1442 gitu loh. Oke, lanjut lagi deh. Pokoknya ada dua, sorry, saya ulangi lagi ya. Yang 1770 Romawi 1 halaman 1, ada yang kita siapkan kosong, ini semua nol guys isinya guys. Ya. Atau ada yang isinya sama seperti ini. Peredaran brutonya berarti jumlah bruto setahun, penghasilan netonya juga sama, oke semuanya kosong, kemudian kita input koreksi fiskal. Oke, nah kita koreksi fiskal berarti kan angkanya nol nih. Kan peredaran neto ini dikurangi koreksi fiskal, hasilnya adalah nol guys. Itu ya. Oke, itu yang pertama. Ya, 1770 Romawi 1 halaman 1. Ada dua opsi, diisi nol semua atau diisi seperti ini. Oke, yang Romawi 1 halaman 2 juga sama. Ada yang bagian B-nya ini dikosongkan, ya, diterima oleh kantor pajak. Ada juga yang harus diisi, guys. Isinya diminta yang begini. Oke, guys ya. Jadi ini hati-hati di dua titik ini, guys. Saya ulangi lagi ya. Di dua titik ini, 1770 Romawi 1 halaman 1, 1770 Romawi 1 halaman 2. Oke. Ada yang kosong semua diterima, ada yang harus diisi. Isinya cukup yang bagian B ini aja, guys, yang jadi masalah. Sama yang ini, guys. Peredaran bruto, kemudian kita koreksi negatif lagi ya penghasilannya ya, karena kan penghasilan final. Jadi sama dengan 0. Nanti efeknya semua sama sih, di induk semuanya 0 guys. Ya kan dikenakan PH final guys. Ya, saat dibayar itu sudah rampung. Makanya cara ngisi SPT-nya juga lebih banyak 0, 0, 0 terus guys. Ya, jadi kita sambil mengenal nih, nanti kita akan membahas yang pencatatan dan pembukuan ya. Sambil mengenal seperti apa bentuknya, juga beberapa masalah di lapangan ya terkait dengan pengisian SPT tahunan 1770 bagi mereka yang dikenakan PPh final 0,5%. Oke, itu saja guys program Jutak Atiks, Jutak Asik, Jutak Asik. Saya juga masih belum biasa guys nyebutin acara ini ya. Jadi pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi pengusaha yang dikenakan PPh final 0,5%. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, sekali lagi juga terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys ya di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, video Andrik Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.